bagaimana sih perempuan di proses pengadilan? Secara umum, perempuan dalam proses persidangan diatur untuk menjamin kesetaraan dan non-diskriminasi. Hal ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung atau Perma nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Berdasarkan Perma ini, PBH mencakup 4 hal: perempuan yang berkonflik, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi, perempuan sebagai pihak. Dan untuk menjamin asas-asas ini, hakim memiliki pedoman dalam persidangan. Yang pertama adalah hakim dilarang untuk mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, mendiskriminasi, atau mengintimidasi perempuan berhadapan dengan hukum. Kedua, hakim harus mempertimbangkan fakta persidangan yang melibatkan adanya ketidaksetaraan gender, relasi kuasa, ataupun dampak psikis yang didampakkan terhadap perempuan. Yang ketiga, PBH berhak untuk didampingi oleh pendamping, penasehat hukum, ataupun dari LPSK. Terakhir, korban dan saksi berhak untuk tidak mendapatkan tekanan saat memberikan keterangan, mendapatkan perlindungan, dan dirahasiakan identitasnya. Meskipun sudah ada regulasi perlindungan, perempuan dalam persidangan masih kerap mengalami diskriminasi dan ketidaksetaraan. Yuk, simak terus untuk tahu lebih lanjut. Ketika perempuan berhadapan dengan hukum, perempuan bisa saja menjadi korban. Hak-hak perempuan sebagai korban antara lain: 1. Bebas dari pertanyaan yang menjerat. 2. Memberikan keterangan tanpa ada yang tekanan. 3. Mendapat perlindungan atas keamanan dirinya, keluarganya, dan juga harta bendanya. 4. Mendapatkan rehabilitasi atau bantuan medis ketika ia menjadi korban pelanggaran HAM berat. Kemudian, perempuan juga bisa menjadi pelaku. Hak perempuan sebagai pelaku antara lain: 1. Mendapat bantuan hukum. 2. Bebas memilih penasihat hukumnya. 3. Mengajukan saksi yang meringankannya. Dan 4. Dalam konteks pidana, tidak ditahan melebihi waktu yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan, yaitu 60 hari pada tingkat penyelidikan dan 60 hari pada tingkat penyidikan. Selain itu, perempuan sebagai saksi juga memiliki beberapa hak. Pertama, untuk memberikan kesaksiannya tanpa ancaman dari siapapun atau dalam bentuk apapun. Kedua, bebas dari pertanyaan-pertanyaan yang menjerat. Ketiga, mendapat seorang penerjemah apabila saksi dalam keadaan tuli atau bisu. Dan keempat, mendapat perlindungan atas diri pribadinya, keluarganya, dan harta bendanya dari segala bentuk ancaman yang berkaitan dengan kesaksiannya. Perempuan sebagai pendamping juga memiliki hak. Yang pertama, untuk mendampingi korban di tiap proses perkara. Kedua, mengakses informasi dan perkembangan perkara untuk membantu korban. Dan ketiga, memberikan dukungan psikologis dan memastikan keamanan korban dalam tiap proses perkara. Terhadap hak-hak perempuan berhadapan dengan hukum terdapat beberapa permasalahan, yang diantaranya adalah aparat penegak hukum yang belum berperspektif gender, budaya hukum yang bias gender, dan aturan hukum yang belum berpihak kepada perempuan, serta masih adanya hambatan dalam mengakses keadilan. Contohnya ada di dalam hal perempuan sebagai saksi. Perempuan itu dengan mudah diberikan tekanan, terus juga tidak melepas stereotip dan label bahwa perempuan tidak mengetahui apa-apa, dan kesaksian terhadap perempuan yang dianggap lemah karena laki-laki dianggap lebih subur. Begitu pula perempuan sebagai korban, yang pada kasus kekerasan seksual, korban perempuan seringkali dianggap memancing duluan. Lalu perempuan juga dianggap tidak cakap dalam melaksanakan suatu usaha sehingga menyebabkan kerugian pada dirinya sendiri. Dan terakhir, itu ada juga perspektif korban yang kadang diabaikan di muka persidangan. Berbagai permasalahan tersebut disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama adalah budaya laki-laki dan sistem agama. Budaya patriarki menyebabkan laki-laki di atas perempuan. Tersebut sampai kedua dalam ruang persidangan, di mana perempuan melawan hukum dianggap lemah dan kurang dipercaya. Kedua adalah masih maraknya victim blaming. Hal ini banyak terjadi di kasus-kasus seperti KDRT atau kekerasan seksual, di mana fokus beralih daripada kesalahan pelaku, justru perempuan yang disudutkan dalam pertanyaan-pertanyaan seperti cara mereka berpakaian dan hal-hal lain yang justru malah menjatuhkan perempuan. Ketiga adalah masih adanya bias gender. Aparat penegak hukum, misalnya hakim atau polisi, masih sering membawa ranah pribadi ke dalam ranah persidangan, di mana perempuan yang melaporkan KDRT atau masalah rumah tangga itu sering tidak dirangkul karena dianggap tidak penting. Dan yang keempat adalah struktur hukum yang masih belum berperspektif gender. Banyak aturan yang dibuat
masih belum mempertimbangkan pengalaman khas perempuan, seperti relasi kuasa, ketergantungan ekonomi, dan trauma perempuan. Terdapat beberapa aturan perundang-undangan di Indonesia yang bersinggungan dengan perempuan berhadapan dengan hukum. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita yang meratifikasi Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women dalam hukum nasional Indonesia yang bertujuan untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan. Yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang merupakan payung hukum utama mengenai hak asasi manusia di Indonesia yang memuat berbagai hak dasar termasuk hak perempuan. Yang ketiga, ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang menyediakan kerangka hukum spesifik untuk mencegah dan menangani kekerasan dalam lingkungan rumah tangga atau KDRT yang seringkali menargetkan perempuan. Yang keempat, ada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban yang menguatkan perlindungan bagi saksi dan korban termasuk dalam kasus-kasus pelanggaran HAM dan kekerasan yang di dalamnya termasuk perempuan. Yang kelima dan yang terakhir ada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum yang memberikan panduan bagi hakim untuk memastikan keadilan gender dalam proses peradilan mengakui tantangan yang spesifik yang dihadapi perempuan sebagai korban, saksi maupun pelaku. Contoh kasus nyata dalam konteks PBH adalah kasus Laras Faizati, seorang aktivis perempuan yang ditangkap pasca demonstrasi Agustus 2025 atas tuduhan ujaran kebencian dan penghasutan. Laras didakwa dengan 4 pasal. Pasal 45A ayat 2 Junto, pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, pasal 28 ayat 1 Junto, pasal 32 ayat 2 Undang-Undang ITE, pasal 160 dan pasal 161 ayat 1 KUHP. Laras ditahan sebagai tahanan politik. Kuasa hukum dari Laras kemudian mengajukan eksepsi dan menilai dakwaan jaksa dipaksakan, tidak berdasar, dan juga tidak sesuai dengan BAP, sehingga meminta pembatalan dakwaan demi hukum. Kasus ini relevan dengan perempuan berhadapan dengan hukum, karena Laras, seorang aktivis perempuan, seharusnya mendapatkan perlindungan sebagaimana diatur dalam Perma 3 2017. Meski demikian, tantangan masih muncul, seperti stereotip gender terhadap aktivis perempuan seperti Laras yang tercantum dalam narasi dakwaan. Untuk itu, dibutuhkan peradilan bebas bias untuk perempuan seperti Laras, agar terjamin keadilan substantif untuk perempuan maupun untuk seluruh gender. Dalam konteks perempuan berhadapan dengan hukum di Indonesia, perlu adanya pembenahan lebih lanjut dari aparat penegak hukum, pengadilan, dan juga masyarakat. Bias gender, budaya patriarki, serta struktur hukum yang tidak berperspektif gender juga turut menyumbang permasalahan ketika perempuan berhadapan dengan hukum. Pembenahan terpenting adalah perspektif yang tidak seksis, menghentikan diskriminasi terhadap perempuan, dan mengubah struktur hukum yang tidak berperspektif gender. Sekian video kali ini, semoga memberikan pengetahuan baru bagi teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam hukum.